Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Nikmat yang tiada terkira yang selalu Allah berikan kepada kita. Terkadang kita terus ingat dan bersyukur atas nikmat itu, ataupun kita lupa tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah tetap berikan itu nikmatnya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Terkadang kita lupa, manusia ini ingkar atas semua yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, tapi Allah terus memberikan kasih sayangnya. Allah tidak membutuhkan syukur kita, Allah tidak membutuhkan terima kasih kita. Justru kita yang membutuhkan kasih sayang Allah dengan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita jauh daripada apa yang diharapkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya, tapi rezeki Allah tetap diberikan kepada kita. Kita masih tetap bisa menikmati makan. Allah masih berikan kita rezekinya. Kita masih bisa menghirup udara segar. Kita masih bisa menikmati sinar matahari yang Allah berikan kepada kita. Tidak pernah sedetik pun Allah cabut itu nikmatnya kepada kita, karena kasus kasih sayang dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang seluas-luas. Maka kesempatan kali ini di kajian kita pada Ahad, pada subuh kali ini, saya menghimbau mari sama-sama kita mentajdid niat kita, Pak. Mari kita perbaiki niat kita dengan kita memasuki Masjid At-Taqwa ini. Jangan lupa kita membaca nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ibu begitu masuk ke masjid yang kita cintai ini, walaupun di saat itu majelis ilmu ataupun di saat kita akan melaksanakan sholat sunnah, masuklah dengan kaki kanan dengan membaca nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kenapa demikian, Bu? Karena beda nanti hasilnya. Bapak yang masuk dengan niat nawaitul i'tikaf, begitu duduk di masjid yang kita cintai ini, satu, kita mendapatkan pahala i'tikaf. Begitu kita hadir di majelis ilmu ini, yang kedua mendapatkan pahala majelis ilmu. Pahalanya apa? Fi sabilillah. Ini kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan saling mengingatkan al-faqir, mengingatkan kepada kita semuanya dengan apa? Melalui kajian kitab Sahih Bukhari. Sesungguhnya ini adalah saling mengingatkan, dan sesungguhnya kita sedang berada fi sabilillah. Bukan hanya saat kita di majelis ini, Pak.
Inilah caranya bagaimana kita bisa melewati waktu yang kita dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala ini bernilai ibadah sepenuhnya. Apalagi umur semakin hari sudah semakin tidak seperti dulu, Bapak. Tidak terasa umur ini, waktu berlalu dengan cepat. Tapi begitu kita bisa pandai mensiasati hari-hari yang kita lewati, hari ini dan hari-hari yang kita akan lewati, itu semuanya bermakna dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita di majelis ini hakikatnya kita sedang berada fi sabilillah. Nanti ibu keluar dari masjid ini melihat ada madingnya, ada madingnya di masjid ini. Begitu dilihat ada jadwal pengajian Masjid At-Taqwa setiap Ahad pagi, minggu di bulan ini minggu pertama Ustadz Fulan bin Fulan, kemudian minggu kedua Kiai Fulan bin Fulan, guru-guru Fulan bin Fulan. Niatkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat mau hadir pengajian-pengajian ini, ya Allah. Kenapa diniatkan, Pak? Ketika Bapak dan Ibu meniatkan untuk bisa hadir pengajian-pengajian itu tandanya kita sudah minta kepada Allah, ya Allah, masukkan hamba sebagai orang hamba-hambamu yang berada fi sabilillah, ya Allah. Sudah dicatat, Pak, pahala. Satu, kita niat masuk ke dalam masjid ini dengan mengucapkan kalimat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, mendapatkan pahala i'tikaf di masjid ini. Kedua, begitu kita masuk di masjid ini, kita mendengarkan kajian-kajian dari para guru-guru kita, itu masuk kategori fi sabilillah. Belum lagi kita menjadi ahlul fajar. Salat subuh ini luar biasa. Allah menyebutkan wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhur. Hamba-hamba Allah yang tulus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di waktu fajar. Wa Qur'anal fajr, di saat apa? Di saat para imam subuh itu membacakan surat Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an di sela-sela salatnya. Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya mereka yang mendengarkan dan menyaksikan Al-Qur'an dibacakan di saat fajar itu, mereka disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mashhuda. Ya. Bersyukur, Pak. Istiqomahkanlah menjadi ahli fajar. Ibu-ibu istiqomahkan menjadi ahli fajar, sholat fajar seperti ini. Karena ini mereka adalah hamba-hamba Allah. Kita ini hamba-hamba Allah pilihan. Jadilah penghuni langit, jadilah penduduk langit, jadilah penduduk-penduduk yang dikenal oleh Allah di langit. Nggak perlulah kita menjadi artis di bumi ini. Jadilah artis-artis langit, Pak. Siapa mereka artis langit itu? Mereka itu yang begitu mereka mulai sudah begitu terbangun dari tidurnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka ketika saat mereka sudah terbangun dari tidurnya di saat sepertiga malam, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka sudah mengingat Allah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Penduduk langit ini, Pak, mereka ini jangankan punya hajat, baru punya niat ingin punya hajat saja, insya Allah Allah sudah kabulkan niatnya. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Seperti apa syarat dan ketentuannya? Ketika mereka sudah terbangun, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka sudah menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ashari hum yastaghfirun, mereka sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim
Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, sudah mohon ampun kepada Allah. Mereka itu artis langit. Lihat, ibu praktekkan ini, mulai kerjakan ini, istiqomahkan ini bapak-bapak. Insya Allah semua yang kita minta, sebelum kita minta Allah sudah dengar dan Allah sudah kasih. Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri seorang imam besar di Basra, seorang alam. Beliau itu kalau menjelang tidur, sampai istrinya itu bertanya sama Imam Hasan Basri, wahai suamiku, kok bisa ya nggak bisa langsung tidur kalau malam itu? Menyibukkan sendiri aja dengan catatan-catatannya. Karena Imam Hasan Basri itu setiap kali mau tidur sibuk dengan catatannya. Sampai istrinya selalu ngeluh sampai Imam Hasan Basri, wahai suamiku, kok bisa? Ayo kita bisa langsung istirahat. Kata Imam Hasan Basri, dia katakan, saya ingin menghisap diriku sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap diriku, wahai istri. Semua yang saya kerjakan saya checklist, di checklist Pak. Semua amal yang dikerjakan hari itu malamnya di checklist sama Imam Hasan Basri. Kalau ada amanah, dia evaluasi apakah amanah ini hari ini sudah saya tunaikan, amanah ini di checklist, oh sudah. Kalau ada janji, apakah janji ini sudah saya tepati hari ini, di checklist sama Imam Hasan Basri, oh janji saya sudah saya tunaikan. Kalau ada hak orang, apakah saya sudah berikan kembali hak orang ini, di checklist sama Imam Hasan, oh sudah saya tunaikan hak orang ini. Oh kalau saya pernah mengucapkan sesuatu, apakah sudah bisa saya realisasikan ucapan saya itu, di checklist sama Hasan, oh sudah. Di checklist sama Hasan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya Pak. Jangan checklist buat utang Bang. Checklist amaliyah, checklistlah sekali-kali. Hasibu qabla an tuhasab, hisablah dari kita ini sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amal saleh. Inilah perbuatan orang-orang saleh, orang-orang yang pandai mereka menggunakan waktunya, tetapi waktunya bernilai penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian Pak? Ini sebetulnya dalam rangka saling mengingatkan. Masuk dengan niat i'tikaf di majelis ini. Begitu kita di majelis, kita mendapatkan pahala fisabilillah. Ketika mendengarkan imam membacakan surat Al-Quran, mendapatkan pahalanya sebagai ahlul fajr. Setelah itu kita zikir di masjid ini, mendapatkan pahala zikir. Kemudian kalau kebetulan kita puasa, misalnya hari Senin dan hari Kamis, berarti kita mendapatkan pahala puasa. Ya Allah, itu kalau bahasa marketingnya, buy one get 10 free. Sekali masuk masjid tapi dapat 10 pahala. Belinya satu, masuk masjid at-taqwa, tapi apa? Pahalanya. Ya Allah, ini yang saya ingin katakan, bahwasanya pandai-pandailah kita menggunakan waktu. Dengan waktu itu tidak berulang, tapi orang yang pandailah mereka yang menang, yang mendapatkan semuanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini Masya Allah, lahun wa lahu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup ini kayak guyonan. Makanya jangan serius ngadepin hidup ini. Jangan serius. Allah kasih rezeki kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak 100 juta. Itu 100 juta dalam 1 minggu bisa habis. Itu apa? Kecil 100 juta. Dikasih rezeki sama Allah 10 miliar, 20 miliar, 10 miliar, 20 miliar 1 bulan bisa kelar uang. Betul nggak? Tergantung kepada kita bagaimana mensikapi nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita ini.
Kalau pandai kita mensikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu 10 miliar, 20 miliar justru ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai mensyukurinya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, bukan dikurangin, ditambah. Kalau Allah sudah berikan semuanya kepada kita, tinggal bersyukurnya. Ini karena masalah problem kurang bersyukur, akhirnya apa? Yang ada adalah kurang lagi dan selalu kurang. Sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehidupan yang sudah layak, kemudian diberikan itu semua fasilitasnya sudah nikmat, masih kurang, kemudian akhirnya apa? Cari jalan pintas, ambillah hak orang lain dengan cara korupsi. Na'udzubillah min fenomena jelas dalam kehidupan kita ini. Di mana orang sudah punya jabatan masih kurang 800 juta diambil. Tidak mampu mensyukuri atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada. Pandai-pandailah bersyukur. Karena di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hidup kita ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Yunus ayat ke-24. Bisa dilihat. Yang megang Al-Qur'an bisa kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nas wal an'am hatta gambarannya di dalam surat Yunus, Pak. Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan nih kehidupan kalian ini, kehidupan manusia ini seperti ini. Allah Subhanahu wa taala innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Perumpamaan kehidupan dunia ini ibaratkan air yang Allah turunkan dari langit untuk manusia. Kemudian dengan air hujan itu Allah jadikan lahan tanah yang tadinya kering kerontang disebabkan karena air itu menjadi lahan yang subur. Kemudian setelah subur Allah berikan tumbuh-tumbuhan, ditumbuhkanlah itu buah-buahan, ditumbuhkanlah tanaman-tanaman yang semuanya untuk manusia. Ketika manusia sudah melihat, manusia itu melihat, oh padi ini sudah milikku. Padi ini aku yang tanam. Kemudian padi ini kelihatan sudah begitu, tinggal saya panen. Kemudian ketika manusia menganggap bahwasanya itu sudah mutlak menjadi miliknya, ataha amruna. Kemudian aku datangkan ketentuanku lailan wa nahar. Aku akan datangkan ketentuanku, takdir yang selanjutnya yang aku inginkan kepadanya. Lailan wa nahar. Baik itu aku inginkan di malam hari ataupun di siang hari. Allah titipkan harta kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak begitu berjumpa dengan ibu di saat akan memasuki kehidupan rumah tangga, tidak mengira kan tadinya barangkali berjodoh dengan ibu. Ternyata Allah takdirkan bertemu
yang tadinya sendiri kemudian menjadi berdua. Yang tadinya tidak punya apa-apa kemudian Allah berikan rezekinya, dikasih rumah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya belum punya kendaraan minta sama Allah, ya Allah kasih kendaraan, dikasih motornya, dikasih roda 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya baru dikasih roda 2 kemudian ditambahin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih roda 4-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadinya cuma berdua Allah kasih keturunannya, dikasihlah anak-anaknya, dikasih anak-anak yang soleh, anak laki-laki yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, anak perempuan yang solehah, yang cantik-cantik, yang menjadi penghias hati, penghibur hati. Harapan di saat kita sudah tidak ada, mudah-mudahan mereka mendoakan kita. Kemudian setelah melalui masa, akhirnya anak kita yang perempuan diambil oleh suaminya, dibawa oleh suaminya. Anak kita yang laki-laki diambil oleh istrinya, berhidup berdua dengan istrinya. Kembalilah kita yang tadinya berdua menjadi berdua. Benar? Tinggallah jadi aki-aki sama nenek. Ini. Mudah-mudahan tetap mesra walaupun aki-aki dan nenek. Jangan ketika dulu doang. Ketika baru pertama mendayung rumah tangga, aduh mah, hati-hati mah, depan ada lubang, awas kepleset. Bukan mama kadang panggilnya beb, hati-hati beb, iya ayah. Mudah-mudahan sampai aki-aki. Begitu nyampe aki-aki udah rada beda. Sudah cucunya udah banyak. Begitu istrinya keseleo, apa nih istrinya ada lubang, emang kagak lihat depan ada lubang. Ataha amruna. Jelas contohnya tuh. Kita yang tadinya muda, ibu yang tadinya muda kan. Begitu saatnya, ada saatnya. Ini yang Allah katakan, ada saatnya. Allah tuh akan kembalikan lagi. Maka jangan pernah bangga yang punya jabatan, jangan pernah bangga dengan jabatannya. Ada saatnya Allah akan minta kembali jabatan itu. Yang punya kekuasaan jangan pernah bangga dengan kekuasaannya. Saatnya Allah akan minta dengan mudah itu kekuasaan. Yang punya kekayaan jangan pernah sombong dengan kekayaannya. Saatnya Allah akan minta kembali kekayaannya. Maka disebutkan di sini seperti air hujan, Allah turunkan seperti air hujan. Air hujan yang membasahi bumi, yang tadinya tanah kita punya sawah. Kita mengira, oh ini Masya Allah padinya sudah begitu mantap, tinggal kita panen. Tapi kalau Allah mau, tiba-tiba Allah kirim itu yang namanya wereng. Ya kan kalau di kampung ya Pak, kadang ada wereng, kadang ada tikus, belum lagi kadang ada belalang, ribuan belalang itu menghabiskan padi yang siap dipanen. Ini yang disebut ataha amruna lailan wa nahar. Semuanya seperti ini, Pak. Semuanya seperti ini. Maka kuncinya dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatlah ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat pagi dan sore berusahalah mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dari hal-hal yang Allah wajibkan setiap hari kepada kita, sholatnya jangan pernah ditinggalkan sholatnya. Karena apa? Jikalau sholatnya kita tinggal saja, itu adalah salah satu dari tanda-tanda yang sebetulnya ataha amruna lailan wa nahar. Tanda-tanda Allah akan mulai cabut itu Pak, ketika saat apa? Ketika saat kita mulai ninggalin apa yang Allah perintah. Secara pribadi ataupun keluarga ataupun negeri sama tanda-tandanya. Ketika kita sudah mulai mengindahkan perintah Allah, sholatnya, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan.
Makanya dalam fikih Hanafi itu membahas, ada bab di sana membahas tentang mengqadha sholat selama kita pernah kita tinggalkan, wajib diqadha sholatnya. Bahkan sholat itu bisa dibantu oleh anak-anak kita begitu saat kita sudah meninggal, diqadha oleh anak cucu kita, Pak. Tapi apa tega bapak ngewarisin karena apa? Enggak sholat, ngewarisin sama anak dan cucu. Padahal kewajibannya kewajiban kita, kewajiban ibu, kewajiban kita sendiri. Apa tega? Makanya Bapak Ibu sekalian jangan pernah heran jikalau misalnya ada orang begitu selesai salat zuhur, sudah dilaksanakan salat zuhur 4 rakaat, kemudian sudah melaksanakan ba'diyah, tiba-tiba sholat lagi 4 rakaat. Gak usah ditanya, diam saja. Berarti ini orang pintar. Ada yang begitu selesai sholat asar berjamaah, begitu sudah selesai sholat asar, dia sholat lagi. Berarti ini dia sedang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dipanggil diwafatkan, sebelum jasadnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal hitung aja, Pak. Dihitung aja ya. Dihitung. Selama Allah kita tentukan kita sebagai akil balik, sudah balik kita ini, kurang lebih berapa kali kita meninggalkan sholat subuhnya. Ini yang dikerjakan oleh Imam Hasan Basri, menghisab dirinya sebelum Allah hisab. Kalau kita sudah dikubur nanti, nggak ada yang bisa nolong, Pak. Kalau Allah sudah wafatkan kita sudah berada di tempat kita yang terakhir dikubur, tidak ada satupun yang bisa nolong. Banyak jutaan manusia yang berada di alam kubur, mereka ingin hidup lagi seperti kita ini, Pak. Banyak mereka, jutaan, bahkan ratusan juta orang yang sudah wafat ingin hidup lagi seperti kita. Setelah mereka melihat, menyaksikan bagaimana azab kubur yang Allah berikan, bagaimana mereka menyaksikan bagaimana Allah benar-benar mengazab yang pernah berzina, azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditusuk dari kemaluannya sampai ubun-ubunnya, enggak pakai ampun. Dan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Carilah waktu-waktu ini, jadikanlah waktu yang penuh bernilai. Karena Allah begitu menginginkan, ataha amruna, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kun fayakun saja. Bagi Allah kalau Allah mau tinggal cabut. Siap dicabut nikmatnya, Pak. Kalau Allah wafatkan kita siap. Insya Allah harus siap ya, Pak ya. Bapak duluan, Pak Ustaz belakangan ya. Atau Pak Ustaz belakangan. Pasrah kita sama Allah. Pasrah kita sama Allah, pasrahkan saja. Tapi niatkan kita ini menjadi orang yang baik. Niatkan diri kita ini agar menjadi orang yang baik. Terserah orang mau suka tidak suka, yang penting pompa peteromak ibadah kita. Pompa peteromak ibadah ibu-ibu kita ini, kita punya peteromak ibadah, pompa sendirian. Karena begitu masuk di alam kubur, suami dan istri pada akhirnya akan terpisah. Walaupun dikuburinya berdampingan, pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Walaupun dikuburnya berdampingan, berjumpa ibu sama bapak akan berjumpa di akhirat nanti, di sorga nanti. Tapi apa? Setelah melewati hisabnya masing-masing. Entah berapa ribu tahun kita, wallahu alam, kalau kita maksiatnya banyak, wallahu alam, berapa ribu tahun di nerakanya dulu, baru terakhir di surga. Wallahu alam. Tinggal minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang Allah Subhanahu. Ataha amruna lailan wa nahar. Maka minta kepada Allah, ya Allah, ikatkan diri kita di pagi dan sore hari. Semua urusan ini Allah yang ngatur. Tapi jikalau kita tidak mengikatkan diri kita kepada Allah, maka dengan mudah Allah katakan ente
ente saja nggak mau mengikatkan diri kok. Ente aja nggak mau minta. Baca qalbul Quran. Setiap kali ba'da subuh baca surat Yasin, minta kepada Allah. Qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Baca surat Yasin, baca surat Muhammad. Surat Muhammad itu adalah surat yang tentang menjabarkan perjuangan Nabi Muhammad dari seorang anak yang yatim kemudian sampai diangkat derajatnya menjadi pemimpin para nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dimuliakan di dunia dan di akhirat. Baca surat Muhammad. Ba'da maghrib dan ba'da subuh baca. Mengikatkan diri karena apa? Urusan kita ini semua Allah yang ya. Nah ini sengaja saya bahas karena kajian kita pada kesempatan kali ini yang dituliskan oleh Imam Bukhari di dalam bab yang ketiga itu tentang manisnya iman. Tentang manisnya iman. Seperti apa manisnya iman yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau. Ini hadisnya dinukil, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Muhammad ibnul Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakraha ay yuqdhafa fin nar. Ada 3 perkara, ada 3 rahasia. Ini kata baginda Nabi, ada 3 perkara, jikalau kita kerjakan 3 perkara ini, maka kita akan bisa merasakan itu yang disebut dengan manisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau bapak ibu sekalian pengen nanam pohonan tumbuhan di depan rumah kita, kemudian kan kita pergi itu ke toko buah toko bibit. Kalau di sini banyak kan toko bibit-bibitan buah-buahan. Atau taruhlah misalnya di sana ada Trubus ya suka jual bibit-bibitan. Kita datang ke tempat penjual bibit-bibitan, begitu kita lihat, masya Allah, ini ada mangga. Begitu diinformasi kata pedagangnya, ini mangganya mangga golek, mangganya bagus, wangi, kemudian mangganya manis. Atau belimbing. Ini belimbing Pak, Bu, ini tanam depan rumah, kemudian kita siram tiap hari. Kita kasih pupuk, itu tanaman yang namanya buah belimbing, tiap hari kita kasih pupuk. Ibu rawat itu buah belimbing. Kan natural, alami. Kalau kita tuh dalam hati kita kepengen rasanya seperti apa sih manisnya belimbing ini. Penasaran kan? Ada dalam rasa hati kita itu penasaran Pak, seperti apa sih belimbing ini manisnya seperti ini. Katanya belimbingnya gede, besar, montok gitu. Kalau dimakan manis. Ada rasa dalam hati kita ini ingin menikmati seperti apa sih manisnya belimbing ini. Sama dengan kita pun merasa ya Allah seperti apa. Terkadang kita tanya pada Allah, manisnya iman ini seperti apa. Ini digambarkan oleh Rasul. 3 hal yang merupakan kitanya akan bisa menikmati manisnya iman. Apa yang pertama? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata baginda Nabi, yang pertama, ketika kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lain. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, itu yang pertama kita akan bisa merasakan manisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada keluarga, ketika cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada anak-anak keturunan, ketika cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita daripada harta benda kendaraan yang kita punya, baru kita akan ngerasain itu manisnya iman.
Sekarang Pak Ustadz boleh nggak sih kami cinta? Saya punya mobil bagus baru, kemudian saya cinta senang sama mobil saya. Boleh nggak Pak Ustadz? Al-aslu fil asya' mubah. Boleh ibu cinta sama mobilnya, senang sama mobilnya, mubah, boleh. Manusiawi ya Pak ya? Pengen punya rumah, rumahnya dijadikan rumah yang terbaik, rumah yang bagus, boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi permasalahannya, jangan jadikan itu cinta mati. Titik. Hanya buat mobilnya saja. Titik, cinta sama rumahnya saja. Jadikanlah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu lebih daripada cinta kita kepada rumah, cinta kita kepada anak-anak kita, cinta kita kepada kendaraan kita. Karena kalau kita cinta karena Allah dan Rasulnya, mobil yang kita punya, begitu kita bawa kemana mah, kita ikut ngaji, ke pengajian masjid apa, kita bawa mobil. Wah, kedekatan ya Pak ya. Kalau dari rumah ke sini kedekatan. Taruh ada pengajian di Istiqlal, ininya dengan para habaib, dengan para kiai. Ayo ajak teman-teman, ayo bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan yang Allah berikan kepada kita. Punya mobil, mau berangkat kerja, dinikmati, disyukuri, ya Allah terima kasih atas nikmat yang Kau berikan kepadaku. Di mobil setelah surat Al-Falaq, ataupun surat Al-Baqarah, setelah Quran. Bapak Ibu pengen pelesiran, pengen main ke puncak sekeluarga, setel Al-Quran, setelah sholawat. Jangan sepanjang jalan yang setel dangdut lagi. Sepanjang jalan. Boleh nggak Ustaz nyetel dangdut? Ya jangan sepanjang jalan kali. Jadikan itu nilainya ibadah. Ini maksudnya. Kita akan menemukan rasa cinta kita itu adalah segala-galanya. Manisnya iman itu ketika kita ini jadikan harta ini cuma di tangan kita, Pak, bukan di dalam hati. Semua yang Allah berikan ini dianggaplah ini hanya cuma titipan. Kalau titipan itu siap kapan aja diambil, bener nggak? Betul Pak? Kalau titipan itu kapan saja kalau Allah mau ambil, ambil. Begitu kita ternyata Allah uji, harus dijual ini mobil, sakitnya tuh nggak di sini gitu. Sakitnya di dompet. Kalau harus kita jual mobilnya, karena kita cuma cintanya hanya begitu saja, jual aja kalau Allah mau, jual aja. Peganglah harta itu di tangan, jangan pernah pegang harta di dalam hati. Karena kalau pegang harta di tangan itu gampang Pak mengeluarkannya, gampang. Kalau megang hartanya di hati di sini, susah. Coba ukur sekali-kali, lihat bagaimana sih Ustaz kok bisa megang harta di tangan, maksudnya seperti apa? Contoh begini, ibu begitu suatu saat di rumah, tahu-tahu ada orang minta-minta datang ke rumah. Ada orang minta-minta, ada anak sama ibunya, bawa ibunya, kelihatan belum makan, compang-camping, begitu minta-minta depan rumah, Bu, kami belum makan dari pagi. Coba sekali-kali begitu ibu lihat tuh ada di dompet, keluarin semua yang ada di dompet, merem mengambilnya. Dites ya Bu ya, ada orang minta-minta di pinggir jalan, coba merem. Ibu tutup mata, ambil duitnya, berapa duit yang diambil? Udah ditandain. Jangan ditandain yang mana yang diambil, merem. Keluarin dompetnya, merem, kasih. Itu namanya megang harta di tangan. Kalau megang harta di hati ini udah ditandain, ini udah lecek ini 2.000. Merem juga tahu ini dia yang lecek. Karena megang hartanya di hati. Tapi kalau megang harta di tangan seperti itu. Seperti itu. Kita lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kalau kita lihat bagaimana contoh-contoh tentang kecintaan sahabat dengan para rasulnya,
dengan Allah Subhanahu wa taala enggak ada apa-apanya kita. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Jahash. Jahash namanya Abdullah bin Jahash. Kalau Jahash ini udah apa ya? Kayak kan enak kalau misalnya Al-Ansori gitu kan enak. Ini mah Jahash, Wahash, Jahash ini nama-nama serem. Abdullah bin Jahash. Beliau ikut perang sama Nabi di perang Uhud. Abdullah bin Jahash begitu Rasulullah ngumpulin sahabat-sahabatnya begitu mau berangkat ke Uhud, beliau berdoa sama Allah sengaja di depan Rasulullah. Kata Abdullah bin Jahash, "Ya Rasulullah, tolong dengarkan doa saya dan tolong engkau yakinkan dan kau amini ya Rasulullah." Rasulullah terdiam, kemudian beliau dengarkan apa yang didoakan Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash berdoa kepada Allah, "Ya Allah, di depan kami ini adalah musuh-musuh engkau ya Allah, yang ingin menghancurkan nabimu dan ingin menghancurkan syariat yang kau titipkan kepada nabimu ya Allah. Jikalau aku berada di medan pertempuran, pertemukan aku dengan lawan yang paling bengis ya Allah. Pertemukan aku dengan lawan yang paling jahat ya Allah. Pertemukan aku dengan lawan yang paling sadis ya Allah. Kalau perlu nanti ia bisa menebas hidungku sehingga terbelah dua, ia bisa menebas telingaku sehingga terbelah dua." Di depan Rasulullah berdoa seperti ini. Akhirnya apa? Terjadi. Kemudian Rasulullah nanya kepada Abdullah bin Jahash sebelum turun ke medan pertempuran. Rasul nanya, "Kenapa kau berdoa seperti itu ya Abdullah bin Jahash?" Abdullah bin Jahash dia katakan, "Ya Rasulullah, aku siap seperti itu. Jika dipertemukan dia bisa menebas hidungku menjadi dua, telingaku tertebas. Ketika aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan engkau nanti ketika Allah bertanya, 'Ya Abdullah bin Jahash, kenapa hidungmu terbelah dua? Kenapa telingamu terbelah dua?' Aku bisa katakan kepada Allah dan kepada Rasulnya, aku bisa katakan karena ini aku cinta kepada engkau dan Rasulmu ya Allah." Dan itu terjadi. Abdullah bin Jahash syahid dan memang dalam keadaan seperti itu. Cintanya sahabat kepada Allah dan Rasul tidak bisa kita membayangkan. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Kemudian ada Urwah ibni Zubair. Urwah ibni Zubair ini adalah sepupunya Sayyidina Aisyah. Urwah bin Zubair ini adalah sepupunya Sayyidina Aisyah. Urwah ibni Zubair setelah Rasulullah wafat, kemudian masa Khalifah Abu Bakar Siddiq berlalu di saat masa Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Syam sudah ditaklukkan, negeri Syam sudah ditaklukkan. Urwah bin Zubair bersama dengan anak-anaknya beliau berangkat ke negeri Syam. Beliau berkunjung sambil melihat keindahan negeri Syam. Begitu sampai di negeri Syam, Urwah bin Zubair dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beliau nginap di tempat penginapannya, beliau membawa anak 7, Pak. Urwah bin Zubair punya anak 7. Salah satu anaknya laki-laki, karena memang senang dia menggoda kuda, menggoda unta, ada kuda di samping rumahnya digoda sama anak laki-lakinya Urwah bin Zubair. Kemudian tiba-tiba itu kuda nendang dadanya sampai meninggal anaknya Urwah bin Zubair. Semua sahabat yang ada di negeri Syam yang hidup takziah, sedih atas kepulangan daripada putra Urwah bin Zubair. Ikhlas Urwah bin Zubair sudah, kalau Allah memang mau ambil ya Allah. Jika engkau mau ambil anakku, jangankan satu, semuanya pun aku pasrah kepada engkau ya. Belum lama berselang wafat putranya, tiba-tiba Pak Urwah bin Zubair itu digigit binatang. Yang binatang itu membuat kakinya bengkak. Urwah bin Zubair kakinya itu tidak bisa sembuh, sampai dia harus diamputasi kakinya.
Kemudian para sahabat-sahabat mendatangkan kepada Urwah bin Zubair, para dokter, para medis terbaik di negeri Syam didatangkan ke Urwah bin Zubair. Datanglah tim dokter bilang kepada Urwah bin Zubair, ya Urwah bin Zubair, sudah kami akan amputasi kaki engkau, tapi pengobatan yang kami kerjakan ini dengan cara apa? Dengan cara kami bius, dengan obat-obat keras. Kami akan bius menggunakan alkohol, wahai Urwah bin Zubair, kaki engkau agar engkau tidak merasakan sakit. Apa kata Urwah bin Zubair? Ma'azallah, ma'azallah. Na'udzubillah min dzalik. Saya nggak mau engkau potong dengan benda-benda yang sebetulnya itu ada benda yang memang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Urwah bin Zubair menolak apa yang ditawarkan oleh tim medis yang pertama. Kemudian datang tim medis yang kedua. Tim medis yang kedua dia katakan, sudah Pak, Urwah bin Zubair nggak bisa ini kecuali diamputasi. Kami akan pegang rame-rame, kemudian kami akan potong secara paksa karena ini nggak bisa sembuh kecuali harus diamputasi. Kata Urwah bin Zubair, biarkan saya menggunakan cara saya. Datanglah kalian di saat aku sedang khusyuk melaksanakan sholatku. Potonglah kakiku ketika aku sedang dalam keadaan wahdatul wujud dengan Allah, ketika aku bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat aku sedang khusyuk, datang kalian kemudian silahkan diamputasi. Benar. Begitu saat beliau melaksanakan sholat siang hari bahwa di saat beliau sedang sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dipotong oleh tim dokter kakinya. Beliau hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena darah begitu mengocor begitu banyak, akhirnya didatangkan air panas, ditempelkan air panas ke bekas potongannya agar darah tidak mengocor. Beliau hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus beliau melaksanakan sholat. Setelah beliau melaksanakan sholat, mengucapkan salam, beliau mengatakan alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang telah kau berikan kepadaku ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku cinta kepada engkau dan Rasulmu ya Allah. Karena cintaku kepada engkau dan Rasulmu ya Allah, anakku engkau ambil dahulu ya Allah. Aku punya 7 anak, kau ambil 1. Alhamdulillah. Kemudian aku punya kaki yang selama ini aku gunakan untuk beribadah kepada engkau. Kaki itu kau ambil ya Allah. Ia mendahului aku memasuki surga sebelum aku engkau wafatkan ya Allah. Kakiku kau masukkan surga terlebih dahulu karena beliau diamputasi dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat. Subhanallah. Ini sebuah kisah yang nyata yang ada di contoh-contoh para sahabat dan tabi'in. Ini kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang usahakan. Makanya ketika sholat pun kita dalam keadaan khusyuk. Ibu sholat dalam keadaan khusyuk, bapak sholat dalam keadaan khusyuk. Karena kita akan bisa menikmati bagaimana itu yang disebut dengan nikmatnya, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tadi, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Yang pertama, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada yang lain. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi, ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Cintailah sahabat kita, ibu cintailah tetangganya, cintailah keluarganya, cintailah seseorang, sahabat-sahabat kita, teman kita. Cinta itu bukan cinta sembarangan. Cinta itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Mahabbatul mar'i, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bisa saling membantu di saat di akhirat nanti. Kita di majelis seperti ini, kalau Pak Barik Allah muliakan, begitu sudah hisabnya lancar, begitu didulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat Pak Ustadz Yasin di sini,
tolong panggil saya Bapak itu. Ini Ustaz Yasin yang dulu pernah di Masjid At-Taqwa, ya Allah. Bapak ingetin saya ya, kalau duluan dihisab dengan duluan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ahli surga. Ini ingetin nih wajah-wajah teman-teman yang di sini, Ibu. Tetangganya, teman-temannya itu. Teman saya, ya Allah. Ikut ngaji bareng. La yuhibbuhu illa lillah. Cintailah saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang abadi, Pak. Cinta yang abadi itu adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cintailah, bapak mencintai ibu, cintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai anak-anak, cintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena lillah inilah yang abadi. Karena Allah inilah abadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini sudah berikrar setiap kali kita sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat aku ya Allah, wa nusuki dan ibadah aku ya Allah, hidup aku ya Allah dan wafat aku ya Allah, lillahi rabbil alamin, karena Engkau. Ini ikrar yang kita baca setiap hari di saat kita melaksanakan sholat. Yang terakhir, an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ketika kita ditunjukkan sebuah jalan menuju kekufuran, ketika kita ditunjukkan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, jalan yang menuju kemaksiatan, bencilah keadaan itu sebagaimana kita tuh benci kalau kita dijerumuskan ke dalam api neraka. Bencilah ketika saat kita ditunjukkan sama teman kita, teman kantor pasti tahu ini enak nih kalau kita mark up, ini barang enak banget kalau kita mark up, padahal ada hak orang lain di sana. Bencilah ketika saat kondisi seperti ini, bencilah sebagaimana kita benci ketika saat kalau kita dijerumuskan masuk ke dalam api neraka. Nah, jikalau tiga ini kita bisa kerjakan, yakin, hakul yakin, kita bisa menikmati manisnya iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak semua orang bisa menikmati manisnya iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmatinya, dan mudah-mudahan dengan kajian kali ini semakin memberikan semangat kepada kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Seperti ini dicukupkan lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'iqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam biwajhika al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi likulli ma'lumin lak. اللهم يا كاشف الغم مفرج الهم، يا كاشف الغم مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمهما، ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها، رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat,
Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa besar yang pernah kami lakukan ataupun dosa yang kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayahanda kami ya Rabbi. Ampunilah dosa-dosa ibunda kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka semuanya ya Allah. Mereka yang telah mendahului kami ya Allah, muliakan mereka di kuburnya ya Allah. Kumpulkan mereka bersama dengan para syuhada dan salihin, bersama dengan para aulia wal mursalin. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Berilah segala nikmat kubur-Mu untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau ya Allah. Bimbing kami selalu dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami selalu mencintai Engkau dan Nabi-Mu ya Allah. Bimbing kami selalu ya Allah, agar kami mencintai semua amal saleh ya Allah, mencintai majlis ilmu ya Allah, mencintai tilawatil Quran ya Allah, mencintai semua amal saleh ya Allah. Bimbing kami selalu ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami hanya bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Dengan syukur kami mudah-mudahan Kau jadikan wasilah, Kau langgengkan semua kenikmatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kau tambahkan semua kenikmatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Berkahilah kehidupan kami ya Rabb. Berkahilah rumah tangga kami ya Allah. Berkahilah hidup masyarakat kami ya Allah. Berkahilah hidup bertetangga kami ya Allah. Berkahilah negeri yang kami cintai ini ya Allah, menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah kami sebagai ahli yang Kau ridhai ya Allah. Ridhailah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang batil murni dari manusia. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.